Terima kasih teman-teman sudah mau diwawancara. Perkenalkan saya Ahmad Hairun dari kelompok 3 Latsar CPNS Kota Pekalongan. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, nanti silakan yang mau menjawab ya. Kira-kira wawasan kebangsaan menurut kalian itu apa sih? Wawasan kebangsaan adalah Wawasan kebangsaan adalah tindakan di mana kita menempatkan diri untuk bertindak mengedepankan rasa nasionalisme dan patriotisme, dan juga selalu mengedepankan bela negara, sikap bela negara. Oke, yang lain? Ya menurut saya mungkin wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap negara, bagaimana kita bisa menghormatinya, kemudian juga membela negara dengan cara yang masing-masing. Oke, mau jawab lagi? Wawasan kebangsaan itu apa? Udah ya. Oke, kira-kira penting nggak pelajar atau pemuda itu belajar tentang wawasan kebangsaan? Kira-kira penting nggak? Perlu nggak kira-kira? Perlu. Perlunya kenapa? Karena generasi muda itu sebagai generasi penerus yang untuk sebelum-sebelumnya, dan jadi generasi muda menjadi pionir. Oke, sebagai pionir ya. Ya, Kira-kira kalau saat ini di sekolah diajarkan nggak tentang wawasan kebangsaan? Diajarkan ya, di pelajaran PKN ya mungkin ya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira kondisi saat ini negara menurut teman-teman di sini seperti apa kira-kira? Saat ini kondisinya. Jawab aja enggak apa. Apa sudah baikkah atau masih perlu perbaikan kah atau masih banyak yang kurang atau bagaimana gitu? Ya, izin menjawab ya. Mm-mm. Untuk saat ini saya rasa negara Indonesia sudah baik, akan tetapi perlu adanya peningkatan lagi, khususnya dalam bidang pertahanan dan juga ekonomi. Karena masalah globalisasi akan terus menerus menjadi masalah bagi kita semua, dan kita harus menindaklanjutinya dengan cara-cara seperti menguatkan diri untuk menjaga kesatuan dan persatuan rasa negara Republik Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Trisnani Tias. Saya peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 21 kelompok 3. Hari ini saya bersama Ibu Eko, salah satu kader Posyandu. Monggo Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Ekowati. Saya adalah kader Posyandu. Saya mulai ya Bu. Oke. Ini akan kita bahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara Bu. Saya akan tanya-tanya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan Bu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap bangsa dan negara dalam bernegara dan berbangsa. Ya, yang pertanyaan kedua ya Bu, menurut Ibu penting nggak sih pelajaran wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya penting agar kita selalu mencintai bangsa dan negara kita. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang bela negara? Bela negara adalah cara kita untuk membela dan mempertahankan negara kita dari ancaman-ancaman negara lain. Oh iya, coba Bu berikan contoh bela negara di kehidupan sehari-hari. Bela negara, contohnya kita ada negara kita sedang mengikuti lomba antar dunia, misal bulu tangkis, kita mensupport, mendukung tim dari Indonesia. Terus kita memakai produk dalam negeri yaitu batik, itu contohnya. Oh iya. Terus yang terakhir nih Bu, apakah Ibu melihat adanya ancaman yang mengancam kesatuan bangsa Indonesia Bu? Kalau menurut saya ada, Mbak. Oh iya. Itu contohnya kan di negara kita banyak tenaga asing yang
menjadi tenaga kerja Indonesia. Padahal kan di negara kita banyak masyarakatnya yang nganggur. Nah itu menurut saya sebagai ancaman. Oh ya, ancaman. Kalau menurut Ibu, untuk baiknya gimana, Bu? Baiknya ya pemerintah Indonesia itu harusnya membuka kesempatan yang seluasnya untuk warga negara Indonesia dulu, baru untuk tenaga asing. Menurut saya itu. Iya. Ibu, terima kasih ya Bu atas waktu yang telah diberikan. Sekian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlisi. Saya CPNS Selasa tahun 2022, angkatan 21, kelompok 3. Hari ini saya akan mewawancara salah satu tokoh masyarakat yang ada di Pekalongan. Bersama dengan Pak Adit namanya. Nanti Pak Adit akan memperkenalkan identitas sendiri. Monggo Pak Adit bisa menyampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Wadono, salah seorang tokoh pengurus RT sekaligus orang-orang juga ustadz juga kadang menyatakan ustadz. Ini di daerah Podosugi, desa kelurahan Podosugi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Adit. Yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan, setahu saya jadi pengetahuan atau apapun yang kita ketahui tentang negara kita, agar kita bisa mendukung pemerintah, membela negara, kemudian mempertahankan NKRI. Kita juga biasanya kalau di pengajian-pengajian juga menyampaikan kalau ada cinta pada agama, berarti kita cinta juga pada negara kita, cinta tanah air, mencintai penduduknya juga. Kemudian ya kita ikut berpartisipasi lah dalam pembangunan negara kita dan sebagainya. Kebetulan saya juga pengurus RT juga ikut berpartisipasi. Menurut Pak Adit, penting atau tidak sebagai masyarakat, sebagai warga belajar tentang apa sih itu wawasan kebangsaan? Penting kayaknya ya, itu salah satu mungkin cara kita mengisi kemerdekaan dengan menjadi warga negara yang baik, ya harus tahu mungkin tentang wawasan kebangsaan itu dengan kita, itu penting menurut saya penting. Kemudian apa yang Anda ketahui terkait tentang bela negara? Bela negara itu berarti kita karena tinggal di bumi Indonesia kita tinggal di bumi Indonesia, maka kita ya harusnya juga mencintai atau membela tanah air kita, membela negara kita dengan segala kemampuan yang kita bisa. Mungkin kalau kita sebagai saya di ranah pengurus RT berarti saya bantu, saya sebagai ustadz juga saya berarti membela negara di bidang saya di keagamaan dan sebagainya, mungkin itu. Kemudian yang Anda lihat, apakah ada sebuah ancaman atau gangguan terhadap keutuhan bangsa Indonesia ini terkait mungkin di bidang agama itu sendiri? Untuk ancaman untuk saat ini mungkin di beberapa tempat ada ya, saya sering dengar dari rekan-rekan ustadz lain atau rekan yang lain mungkin ada, biasanya sih adalah konflik antar mazhab, antar aliran di dalam suatu kepercayaan. Dalam agama Islam juga ada sih aliran-aliran itu ada. Mungkin itu yang bisa mengancam keutuhan bermasyarakat kita. Atau boleh jadi ancaman itu juga malah rendahnya keberagaman. Jadi pengetahuan keagamaan anak-anak muda sekarang ini sekarang tuh mulai agak sepi ya, datang ke pengajian paling datang yang sepuh-sepuh ya. Kalau di pengajian itu banyak tua-tua, ya muda malah pada zaman dulu mungkin banyak yang remaja masjid, banyak yang
ikut sekarang mulai agak kurang. Mungkin itu juga ancaman. Jadi bisa jadi di dalam suatu agama itu banyak aliran yang saling bertabrakan, saling berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatnya bukan yang aman, lalu berbeda pendapat yang runcing, yang konflik. Saya itu juga malah tidak, ini yang di luar agama itu juga jadi yang malah anak-anak muda sekarang bahasanya ya liberal, sekuler, hedonisme kayak gitulah. Kemudian yang terakhir, dari ancaman-ancaman tersebut ada kegiatan atau cara untuk menyikapi ancaman yang ada yang sudah disebutkan itu? Untuk di dalam suatu tadi kayak banyak aliran ya. Kalau saya menganut istilahnya dari Ustadz kiai saya di atas itu mengarahkannya kita menjadi Islam yang ahlus sunnah wal jamaah dan Islam yang wasatiyah, jadi yang pertengahan. Yang penting kita kuat dengan keyakinan kita, namun kita jangan mengusik yang berbeda berbeda pendapat dengan kita dan itu saya sebarkan dalam setiap kesempatan saya, baik di pengajian maupun mungkin pas rapat-rapat RT juga kadang seperti itu. Sosialisasi berarti Pak? Ya pokoknya setiap ada kesempatan saya siarkan, bahasa saya dakwah siarkan. Tapi kadang-kala ya berupa pas rapat-rapat juga kadang-kadang. Kemudian kalau yang tadi untuk yang pemuda yang pada nggak mau mengenal agamanya itu juga kan bisa mengancam nilai ketimuran kita ya, itu bisa rendahnya agama, rendahnya moral, kejahatan meningkat kan juga mengganggu ketertiban masyarakat. Itu juga kadang kita mengangkat tema-tema pengajian yang meningkatkan keagamaan. Jadi agama itu penting. Justru sebagai bela negara kita harus menganut agama kita dengan baik, namun tidak mengusik orang lain. Itu malah jadi bela negara. Itu nanti kita sampaikan di pengajian, di rapat-rapat RT dan sebagainya. Terima kasih ya Pak Dika. Sama-sama sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita tunjukkan hari ini bisa membuat juga gambaran ataupun ilmu baru buat teman-teman yang ada di luar sana. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara tersebut, kami dari kelompok 3 dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta kesatuan wilayah yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bela negara adalah sikap dan perilaku warga Indonesia yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara secara seutuhnya. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib membela negara. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dari bela negara adalah menjaga keselamatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam menyikapi kondisi negara saat ini, kita hendaknya menjadi agen-agen perubahan yang ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama dan ikut mendukung program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.